Qaimun goni wa wahidun wahai. Lanjut dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat wahidun. Artinya di sini wahdaniyat, esa. Allah Maha Tunggal. Sifat nomor 6 wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu wahdaniyat. Apa arti daripada wahdaniyat? Jadi kita insya Allah enggak sekadar hafal wujud kidam bako, tapi kepanjangan dari sifat-sifat satu persatu itu kita ngerti sedikit. Bagaimana juga kita harus mudah wajib mengetahui akan maksud daripada sifat 20 ini. Karena ini menjadikan satu kekuatan iman kita, menjadikan satu cara kita untuk memperkuat, lebih meyakinkan kepada Allah akan sifat-sifatnya. Kita kaji, kita pahami, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang imannya sempurna. Amin. Amin. Wahdaniyat, arti wahdaniyat itu maknanya ada muta'adud. Artinya Allah tidak berbilang. Jadi makna wahdaniyat yang kita tahu dengan bahasa esa artinya ada muta'adudi. Allah tidak berbilang dalam apanya, bidzat, tidak berbilang pada zatnya, bersifat, tidak berbilang pada sifat-sifatnya, wal af'al, dan af'alnya Allah, aktivitasnya juga tidaklah berbilang. Itu makna daripada wahdaniyat. Wahdaniyatun berarti zat Allah tidak berbilang, sifat Allah tidak berbilang, kemudian af'al Allah tidak berbilang. Pertanyaannya lagi, apa maksud daripada zat Allah tidak berbilang, sifat Allah tidaklah berbilang, af'alnya Allah juga tidaklah berbilang? Artinya falaisa dzatuhu muraqabatan. Makna daripada Allah zatnya tidak berbilang. Artinya tafsirnya, penjelasannya yaitu zat Allah tidaklah tersusun. Zat Allah enggak tersusun min ajza'i dari berbagai macam juz. Seperti walaysa fil khalqi, tentunya tidak sama dengan makhluknya. Kita seperti makhluk nih, manusia. Kita makan tersusun dari berbagai macam juz, dari mulai di pala ada rambut, turun ada mata, turun hidung, turun lagi, tersusun kita mah pala, badan, terus tersusun rapi. Allah enggak. Jadi jelas tidak ada satupun zat makhluk di alam dunia yang kita kenal, yang kelihatan sampai yang enggak kelihatan, itu tidak sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mukhalafatul hawadisi, yang pastinya seperti itu. Lalu udah kita cukup mengenal Allah tanpa memikirkan bagaimana Allah, kayak siapa Allah, di mana Allah, sedang apa Allah. Ini yang diharamkan. Ya, jangankan model kita. Ya. Semua makhluk, orang yang beriman kepada Allah hukumnya haram memikirkan bagaimana Allah. Seperti apa Allah. Haram, itu udah titik, nggak koma. Harga mati sampai di situ. Jadi kalau orang nanya gimana, kamu punya Tuhan, punya siapa Allah? Jawabnya simple. Lalu Allahmu kayak siapa? Laisa kamitslihi syai'un. Aku punya Tuhan tidak seperti makhluk. Gitu. Jawabannya begitu simple. Dan itu memang jawaban dari ulama-ulama tadi seperti itu, harus jawabnya seperti itu. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Ya. Cukup laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kenapa? Li'anal khalqa jismun, sebab makhluk itu sifatnya jisim. Murakkabun, yang tersusun dari pala juznya, tangan, perut, badan,
kaki itu tersusun namanya. Dan makan makhluk itu yang paling sempurna ya manusia, susunannya paling indah, paling cakep. Coba kalau yang lain dibandingin gak ada yang cakep ya, apalagi yang pernah ngeliat jin kali ya, yang matanya di mana-mana, kadang-kadang mata di kaki ada, di perut ada matanya. Malaikat juga sama begitu, bahkan malaikat pencabut nyawa siapa? Israel itu punya mata 1000. Ya, coba kalau Bang Goni punya mata 4, udah serem banget, apalagi 1000. Oh, malaikat Israel punya mata 1000, manusia punya mata 2, ganteng. Coba kalau punya mata 3, repot urusannya. Kenapa malaikat Israel punya mata 1000 itu artinya manusia dimanapun ngumpet, kalau waktunya pengen dicabut nggak bakal nggak kelihatan. Coba matanya 1000, di mana aja nongol juga pasti kelihatan, ngumpet di mana juga pasti kelihatan. Itu sifatnya. Jadi Allah itu sifatnya wahdaniyat, tunggal pada zatnya, artinya tunggal pada zatnya. Allah tidak sama dengan zatnya dengan makhluk, sebab makhluk mah jisim, bentuk yang memang tersusun. Bagian dada di atas kepala terus ke bawah sampai kaki tersusun kita ciptaan. Walaysa bina syai'un min dzalik. Walaysa sifatu mutadidatan min jinsi wahid. Begitu juga makna daripada tunggal sifat Allah apa? Artinya sifat Allah itu tidaklah ada duanya. Seperti mana kudrat satu, kudrat Allah nggak ada. Allah punya kudrat 2. Logikanya kenapa kalau Allah punya kudrat 2 berarti Allah lemah? Contoh, otomatis kan kudrat 2 ini berjalan bagi Allah. Umpama kudrat yang nomor 1 bikin manusia, kudrat yang nomor 2 bikin binatang, berarti dan 2 kudrat bagi Allah itu berarti lemah. Kenapa? Sebab kudrat yang 1 cuma bisa bikin manusia, kudrat yang 1 cuma bisa bikin binatang, terbatas kekuatannya, berarti dua-duanya kudrat ini lemah. Maka barang siapa yang punya kekuatan lebih dari 1, itu adalah makhluk yang lemah. Makhluk lemah. Allah punya kudrat 1, berarti maha kuat. Kenapa disebut kita maha kuat? Berarti Allah mampu semuanya dengan 1 kudrat tanpa batas. Kalau Allah punya kudrat 2, 3, 4, otomatis kan kudrat yang banyak itu akan berjalan bagi Allah. Berarti masing-masing berjalan. Maka sifat masing-masing inilah berarti keterbatasan kudrat. Berarti Allah lemah kalau Allah punya kudrat lebih dari 1. Itu logikanya seperti itu. Ngerti nggak? Ya seperti ilmu aja kemarin kita jelaskan ilmu. Kenapa manusia ilmunya banyak? Karena kita lemah. Ada ilmu matematika, fungsinya cuma buat ngitung. Nggak bakal matematika fungsinya dibuat masak. Itu nanti ada ilmu koki namanya. Berarti ilmu matematika lemah. Dia cuma bisa ngitung doang. Ngoprek mesin motor nggak bisa. Itu ilmu mekanik. Berarti lemah ilmu manusia. Semakin banyak ilmu manusia menyatakan saking lemahnya manusia. Jadi jangan sombong punya ilmu banyak itu kuat. Kata siapa? Lemah. Maka pantas kalau orang semakin banyak ilmu, dia akan semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena merasa lemah. Merasa lemah. Ilmu nahu cuman bisa buat baca. Ilmu sorok cuman buat bisa nebak kalimat apa bentuknya. Ilmu balaghah cuman buat memperindah bahasa. Ada orang masak pakai ilmu balaghah. Ngulek cabai pakai ilmu balaghah. Enggak. Berarti ilmu manusia yang semua yang kita kenal dan yang kita tahu, sampai yang kita bisa sampai yang kita nggak bisa, itu menyatakan kita Maka simpel jawabnya. Kenapa segala manusia segala punya lebih dari 1? Karena lemah. Gitu. Menyatakannya simpel berarti lemah. Manusia punya mata 2, lemah. Jadi jangan sombong punya mata 2, punya badan kita sombong, lemah berarti kita.
masih butuh segala-gala lebih daripada apa yang kita punya kadang-kadang. Artinya intinya Allah tunggal pada sifatnya, jadi tidak ada bagi Allah sifatnya itu lebih dari dua, lebih dari satu. Nggak ada kudrat dua, irodah dua, nggak ada. Sebab logikanya kalau lebih dari dua berarti dua kudrat itu dua-duanya lemah. Mustahil bagi Allah lemah. Allah maha perkasa dan maha kuat dan maha mampu segala-galanya. Itu logikanya seperti itu. Ya. Tangan kanan, tangan kiri. Kenapa kita punya dua tangan? Karena kita lemah. Ya, coba punya tangan satu, mancing. Gimana nariknya? Real siapa yang muter? Lemah kita. Yang satu megang joran, yang satu muter real. Menyatakan kita ini lemah, punya dua tangan. Kalau punya satu tangan gak mungkin, repot kita repot. Lagi makan, kepala gatel, bayangin juga. Kepala gatel, pengen garuk bagaimana? Karena kita makhluk lemah, gak mungkin kita hidup sendiri. Jadi bullshit kalau gua mah gak butuh tetangga, bullshit itu. Pada hakikatnya manusia yang tercipta membutuhkan semua orang. Karena manusia makhluk lemah. Allah maha perkasa, maka Allah gak butuh siapa-siapa selainnya. Itu makna daripada sifat Allah tunggal pada sifatnya. Tafsirnya seperti itu. Dan kita tahu tidak ada yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk semuanya. Wala muksirun mah, dan ingat itu tidak ada pengaruh apa-apapun yang kita punya. Kita punya segala-galanya itu nggak ada pengaruh terhadap sesuatu lainnya. Ya, ya seperti tangan. Tangan memang kalau sudah setelah dohir dia yang berbuat, dia yang membuat, dia yang ngotak-ngatik. Namun pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat seperti Allah. Sifat Allah apa? Menciptakan semuanya. Menciptakan, membuat semuanya. Berarti pada hakikatnya apapun yang terjadi di alam dunia itu semua Allah yang berbuat, Allah yang menciptakan, bukan kita. Gatel, kalau kita lihat dari makna ini berarti yang menghilangkan gatel itu bukan tangan yang menggaruk, Allah yang menghilangkan, bukan tangan. Kalau tangan bisa menghilangkan gatel di badan kita, berarti tangan itu hebat, bisa menciptakan hilang gatel. Kalau makna dari sini tidak ada sifat Allah yang diserupai oleh sifat makhluk. Mana sifat Allah? Allah maha pencipta segala-galanya, hal yang terkecil ataupun hal yang terbesar. Ya, anak tercipta memang kalau setelah dohir yaitu gara-gara mati lampu antara suami istri. Tetap pada hakikatnya Allah lah yang menciptakan, bukan karena ciper bentah itu. Hebat amat ciper bentah bikin anak. Iya, hanya sebuah cairan hebat dia bisa bikin anak, nyiptain anak. Berarti cairan mantap itu, memiliki sifat seperti sifat Tuhan. Berarti kan begitu logikanya. Belajar bukanlah yang menghasilkan kita cerdas dan pintar. Pada hakikatnya adalah Allah. Jadi intinya apa? Intinya kita ini berbuat sesuatu itu sifatnya istiqlal, netral, nggak ada pengaruh dengan siapapun, nggak ada pengaruh dengan siapapun. Jadi ya santai aja ya, santai. Pada akhirnya manusia semuanya lemah. Saking lemahnya manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita memperdalam makna daripada sifat Allah, tidak ada yang memiliki, yang menyerupai makhluk satupun yang menyerupai sifat Allah. Salah satu sifat Allah apa? Menciptakan segala-galanya. Berarti manusia tidak bisa menciptakan apapun yang dia berbuat. Ini tadinya hutan,
jadi rame begini. Bukan sebab tukang simas sindang pada kemari bangun apa. Emang secara seperti itu. Pada hakikatnya Allah yang mencipta kun fayakun. Kalau kata Allah kun fayakun. Lalu tugas kita mah cuman syariat. Syariat itu nggak pengaruh apa-apa. Tugas kita cuman syariat. Finishingnya mah semua apapun Allah semua yang buat. Itu jadi begini. Tugas kita mah cuman syariat. Jangan mikirin finishing mah itu mah pikiran Allah, bahasanya begitu. Itu mah udah Allah yang mikirin, kita mah jangan mikirin. Kita mah diperintah, diwajibin suruh jalan, urusan finish Allah. Sakit, perintahnya suruh berobat, syariat kan itu. Udah minum aja obat, sembuh mah jangan pikirin. Kita ini kan kadang-kadang penyakit makin tambah gara-gara mikirin obat. Kadang-kadang ini obat kurang ampuh, minum lagi yang lain, nyari lagi yang lain. Sembuh kagak, makin parah ya. Itu. Kita ini kadang-kadang lupa sama Allah. Kita ini lebih mendewakan syariat kadang-kadang. Lebih pede kita berobat di rumah sakit Siloam daripada puskesmas pemerintah. Obatnya kita tahu udah gratis lagi. Karena kita fokusnya bukan ke Allah. Karena kita mandangi obat. Obat yang kita agung-agungin, yang kita agul-agul, yang kita dewa-dewakan. Seakan-akan dewa itu obat itu pengaruh buat kita. Ini iman kita rentan kebanyakan di sini. Karena kita nggak memikirkan sifat Allah, tidak ada yang memiliki satu makhluk pun. Lupa kita sama ini. Lupa sama ini jadinya. Berarti tugas kita cuma titik sampai syariat doang. Titik udah nggak ada koma, titik syariat doang udah. Di sini sampai situ doang. Sembuh itu mah tugas Allah. Tugas kita mah jalan. Nah, ini sering lupanya kita di sini. Jadi kita lebih mendewakan syariat. Benar nggak? Terlontar di mulut kita dikala kita sembuh, mantapnya obat. Enggak tuh kita pandang Allah mantap. Padahal tanpa syariat juga kun fayakun bisa Allah sembuhin. Gitu. Bisa Allah sembuhin. Bahkan kadang-kadang banyak masalah agama yang terjadi sama kita, kalau kayak mujizat atau maunah itu kan di logika semua, di luar nalar. Yang harusnya nggak jadi ngapa jadi. Itu kan dua nalar, itulah Allah kehebatannya seperti itu. Cuman kita nggak sadar. Dikala kita berbuat, seakan-akan perbuatan kita ini lebih dari segala-galanya. Secara kita ini, masya Allah luar biasa. Kita agung-agung, kita banggain, gitu. Tanpa memikirkan siapa sang pencipta pada hakikatnya. Gitu. Jadilah kesombongan, jadilah menyombongkan diri. Gua yang bikin ini, hasil gua ini. Kalau kita di sini udah jelas, walaysa sifatuhum muta'addidatun min jinsin wahidin. Walaysa li ahadin sifatun, walaysa li ahadin sifatun ka sifatihi. Tidak ada satupun makhluk yang sama sifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas lah jauh kemana-mana. Makhluk mah udah ada namanya aja udah beda. Itu mah makhluk. Kalau Allah mah khalik, itu aja udah beda. Pangkatnya udah beda. Yang namanya pangkat beda udah pasti beda kerjaannya juga. Jenderal bintang 5 sama jenderal bintang 4 beda kerjaannya. Ya, pangkat aja udah bisa membedakan aktivitas sehari-harinya. Mandor sama tukang, tinggian mandor kerjaannya juga beda. Mandor mah nunjuk-nunjuk doang. Tukang macul, nggak ada mandor macul. Keranjingan apa kerajinan namanya? Ya itu juga beda. Khalik makhluk jauh kemana-mana udah itu. Namanya juga jauh kemana-mana. Dan itu tidak akan memungkinkan sama segala-galanya. Wala musil mau fil fali. Nah, bagaimana makna daripada af'al Allah, aktivitas Allah tidak berbilang. Artinya esa pada af'alnya, pada aktivitasnya.
Maknanya itu tadi, wala mu'sirun mahu fil fa'li minal af'al bal huwa mujid lil af'al kuliah. Ini yang barusan tadi saya omongin. Makna daripada tunggal af'alnya Allah, tidak ada satupun makhluk yang berbuat. Kan tangan saya yang bergerak, tangan saya yang bergerak garuk, ya kan? Enggak. Ingat, jangankan kita jalan, jangankan kita lari, nih telunjuk buat garuk aja, itu Allah yang nyiptain. Bukan tenaga kita, bukan kekuatan kita, bukan apa yang kita punya kegagahan. Telunjuk aja nih garuk, itu Allah yang gerakin. Kenapa saya bilang Allah yang gerakin? Sebab Allah sang pencipta. Ingat, perkara yang tidak ada kemudian ada, itu ada yang nyiptain. Ini tangan saya tadi nggak, ini diam nih, nggak bergerak. Sekarang saya gerakin, berarti gerakin kan baru. Perkara baru berarti ada yang menciptakan. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa membuat efek sesuatu yang lainnya. Ente bisa tidur, itu bukan pengaruh atau efek kekuatan daripada ngantuk kita bisa tidur. Tetap yang nidurin sama Allah, bukan ngantuk. Kenapa? Sebab tidur itu perkara baru. Kan tadi melek, sekarang ente tidur, berarti itu perkara baru. Ingat, setiap perkara baru yang tadinya tiada sekarang ada, berarti yakin ada yang menciptakan. Mengartikan kita dari sifat ini udah jelas, berarti udah jelas, berarti tidak ada satupun kekuatan yang bisa berefek kepada sesuatu yang lainnya, nggak ada. Itu makna daripada wahdaniyat bil af'alnya Allah. Jadi af'alnya Allah tidak ada campur tangan yang lainnya. Manusia dibikin tidur nggak ada campur tangan ngantuk, nggak ada. Manusia bisa sembuh dari penyakit, itu nggak ada campur tangan dari obat. Masa ya Allah nyembuhin orang sakit pakai campur tangan obat? Berarti Allah minta tolong dong sama obat. Bantuin gua nolongin nyembuhin orang. Mustahil. Allah tidak butuh makhluknya untuk menciptakan apapun. Ini perlu lebih dalam kita untuk mengingat ini, supaya kita sadar bahwasanya luar kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ akan tumbuh kita untuk selalu dan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Selesai itu masalah daripada wahdaniyah. Ya, secara simpel. Sehingga wa huwa bal huwa mujidun lil afali, akan tetapi bahwasanya Allah lah pada hakikatnya yang menciptakan semua-muanya tanpa terkecuali. Kesembuhan, kesehatan, kegagahan, hal yang baru, semuanya Allah yang menciptakan. Malam siang itu Allah yang nyiptain, bukan jam. Kita kadang-kadang jam. Kita kadang-kadang anggapan udah malam, harus jam 9-10 malam minimal aja. Kadang-kadang jam 10 yang bikin malam, padahal bukan Allah yang nyiptain malam. Ada satu negara jam 10 masih terang aja. Maka payah kulut taat. Ingat, maka Allah lah yang menciptakan ketaatan. Bisa ngaji, Allah yang ciptain. Bukan karena kita kuat, gagah, masih mampu buat jalan dari rumah mau ke pengajian. Bukan, Allah yang nyiptain. Ini kita bisa ngaji ada sama kita, itu Allah yang bikin, Allah yang buat, bukan kita. Ya kalau kita, ini kan kalau aja masih kuat, gagah. Banyak orang gagah nggak ngaji. Di kampung kita aja 1:20. Coba dah, 1:20 orang. Yang pada gagah, yang ngaji cuma 1, yang kagak ngaji 19. Berarti kan logikanya seperti itu aja. Gak bisa. Ngaji ini kan perkara baru, Allah yang nyiptain. Berarti sungguhlah mulia buat orang-orang yang bisa diciptakan dari Allah untuk berbuat taat. Kenapa? Berarti seakan-akan Allah ngerok sama kita, ngeroin kita.
Sebab payah luku taat Allah yang nyiptain, bahkan wal maksiat pun Allah yang nyiptain, wan nafa bahkan manfaat Allah yang nyiptain. Allah yang nyiptain kemanfaatan, wador dan juga yang menciptakan madorot Allah juga yang nyiptain. Nggak ada tuh hujan bikin sakit, enggak. Zaman hujan tuh meriang. Itu mau pribahasa orang tua, nakut-nakutin anak biar jangan pada ngayap mulu. Ini mau panas ngayap, hujan ngayap juga. Mungkin begitu kali bahasanya. Jangan panas lu hitam, begitu mungkin. Jangan main hujan bengek. Bengek, emang hujan bisa bikin bengek. Lah kalau hujan bisa bikin bengek, saya yakin suka tetangga bengek semua ini. Coba dah. Iya. Wal gina, ya, yang bikin kaya Allah, bukan usaha, bukan. Cuma syariat manusia, kan bilang manusia mah titik sampai syariat doang. Ujungnya mah penghujungnya tetap Allah juga. Walaysat nar mu'arakah. Ingat, muhrikatan. Walaysat an-naru muhrikatan. Berarti kita punya pengertian bahwasanya api tidaklah membakar. Wala sikdin kotiatan tidaklah pisau yang memotong. Wala ta'am musbian dan bukan nasi yang bikin kenyang. Wallahu wal khaliq, akan tetapi Allah lah yang menciptakan. Cabai bisa terbelah, semangka bisa terkupas, perut bisa kenyang, kayu bisa terbakar. Wallahu khaliq, Allah lah yang menciptakan semua itu. Wahdah, ingat sendirinya. Nggak butuh pertolongan api buat ngangusin kayu. Nggak butuh pertolongan pisau untuk cabai terbelah. Nggak butuh pertolongan nasi bikin perut makhluknya kenyang. Yakinkan sampai situ. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita punya akidah kemarin kayak akidah Qadariyah. Bener nggak? Sama akidah Jabariyah. Waduh, itu bahaya itu. Ya, manfaat Allah yang buat. Kopi manfaatnya apa? Kopi manfaatnya apa? Ini kan kita pengopi semua ini. Iya. Jadi kita harus yakin semua manfaat apapun yang kita dapati dari hasil apapun yang ada kita lakukan, itu adalah hasil Allah, bukan hasil kita. Bukan hasil kita. Bukan hasil kita. Ingat, kita mah titik cuman sampai makan nasi doang. Kenyang urusan Allah. Ini yang harus kita wanti-wanti, jaga-jaga nih keyakinan sampai mati nih yang begini. Kalau umpama keyakinan kita ngeblank, pengen mati, naudzubillah aja, su'ul khotimah matinya. Naudzubillah. Ya. Lakin ja'ala muradu ada sababan, akan tetapi Allah jadikan maksud daripada api yang membakar adalah sabab. Syariat juga intinya mah. Kita pengen bakar tuh kayu biar gosong, kan pakai api. Syariat. Entar mah tuh kayu gosong Allah yang nyiptain, bukan api. Pengen nyulat rokok pakai api. Syariat kita mah ya tempelin tuh api sama bako. Ntar mau urusan tuh bako kebakar, Allah yang bikin, bukan api. Ini keyakinan yang perlu kita ralat di sini. Maka dikala kita bicara, makan biar kenyang, sah-sah aja. Tapi hati kita yang benar. Ucapan boleh begitu, tapi kan keyakinan dijaga. Artinya dia punya keyakinan hanya sabab. Jangan lebih dari itu. Kita kadang-kadang ngomong kayak gitu hati kagak kemana-mana, kita kadang-kadang hati. Bahkan yang lebih condongnya kita sama nasinya. Iya, sama apinya. Ini kan yang bahaya. Ya. Tetap hati mah condong ke Allah. Mulut mah ngomong, makan biar kenyang. Ngopi biar kagak kepo. Kan begitu.
Emang kopi bisa ngilangin kepo? Hebat banget kopi. Lah kalau begitu mau kopi paling laku. Kepo bisa hilang sama kopi. Rupanya yang kepo-kepo yang kagak-kagak ngopi mah. Iya bener nggak? Nah ini ingat, kita cuman titik sampai syariat. Kelanjutannya tugas Allah. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Ya, syariat. Allah nggak butuh syariat. Syariat itu makhluk. Allah nggak butuh makhluk. Jadi begini bahasanya. Allah pengen kun fayakun langsung jadi ya jadi. Banyak orang nggak ngapa-ngapain. Ya bahasanya begitu, nggak pakai syarat apa-apa. Lalu kita disuruh syarat mau ngapain kalau begitu? Kalau Allah yang udah Allah yang nentuin. Justru kan tadi dibilangin kewajiban kita itu salah satunya syariat. Kalau manusia nggak mau syariat berarti geblek. Gitu aja udah. Kita mau kenyang ada nasi di depan. Aku mau kenyang, bagaimana Allah diem aja biar kenyang. 2 jam mati. Nasi kagak kemakan mati ya. Tugas kita menyuap. Udah nyuap, itu tugas kita, itu kewajiban kita, itu berpahala. Setiap apapun aktivitas manusia pada hakikatnya ada itu ciri dia penghambaan kepada Allah. Semakin dia menghamba kepada Allah akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa hina dikala kita punya usaha sekecil apapun, karena itu penghambaan kita dan itu realitas penghambaan kita kepada Allah, pembuktian kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong itu begitu. Mau makan, mau kenyang tapi kagak mau makan. Mau sehat tapi nggak mau berobat, itu yang sombong namanya. Yang sombong. Semua juga tugas manusia makhluk masyarakat. Cuman kita kebanyakan itu tadi gara-gara kita lupa sama sang pencipta, jadi kita lebih mendewakan usaha. Salah aja lagi. Usaha salah nggak usaha salah. Ya soalnya kita nggak ingat sama Allah. Ya kadang-kadang yang pas keringat banting tulang mah dapatnya semetet. Yang duduk uncang-uncang kaki aja dapatnya banyak kan. Berarti kan syariat mah kan nggak jadi patokan. Tadi kan tugas kita mah syariat, yang penting malu jalan udah. Lu mau sampai berapa langkah yang penting malu jalan. Itu pembuktian lu hamba, lu menyatakan lu hamba sama Allah begitu. Itu hanya menyatakan penghambaan kita sama Allah. Karena apa? Karena kita lemah, butuh obat buat nyembuhin penyakit. Intinya seperti itu. Merasa butuh, itu zikir sama Allah berarti. Jadi mulia kalau tetangga hormat kepada tetangga. Saudara hormat kepada saudara, itu perkara mulia karena memang kita butuh satu dengan yang lainnya. Sifat butuh itu jangan dianggap lemah. Kita ini kadang-kadang ego digedein. Ego digedein kita sama orang. Gue mah gak butuh aja, mau ngapain gitu. Iya. Dia mati siapa yang gotong? Iya. Mau jalan dewek dia ke kuburan, mati. Bagian gue mau begitu. Ya parku begitu, parku mah haram, parku itu jangan. Iya. Ya. Bahaya itu. Jadi semua itu menjadikan sabab saja. Ya syariat juga intinya mas, syariat saja intinya. Sabab doang, syariat doang. Ingat, doang. Yang namanya berarti udah titik kan. Itu mas sabab doang, berarti nggak ada lebih. Doang itu mudah. Titik. Pisau itu cuman sebagai sabab, udah titik. Buktinya api nggak membakar. Kalau api itu punya kekuatan hebat, Nabi Ibrahim nggak kebakar. Bener nggak? Nabi Ibrahim bahkan selamat, api bukannya panas jadi adem. Bahkan ada kayak ngelawak, Nabi Ibrahim doakan 40 malam 40 hari sampai nanam toge, sampai panen itu nanamnya dalam api. Berarti kan bukti makhluk itu semua la musira syai'in, tidak bisa memberikan efek kepada yang lainnya. Kalau iman ini semakin kuat di hati kita, saya yakin hidup tenang. Enggak ada tuh gasak rusuk, gerak
rasa rusuh risih, nggak ada. Ya karena udah kiblatnya ke Allah, hatinya ke Allah. Yaitu ya para wali yang disebut marifatul billah. Wow, kalau udah marifat mah udah pangkat paling tinggi tuh, jenderal bintang paling tinggi itu bintang 7 itu mah. Marifat itu pangkat marifat. Ya, sebab udah pasti anggapan semuanya lemah. Jangankan siapa-siapa, malaikat juga dianggap kecil. Apalagi jenderal bintang 5 kayak si Ano. Kecitan lagi tuh mah. Ya yang dukung-dukung pada dukung-dukung apa ke pemungkaran di Indonesia apa di alam dunia begitu. Mah purnawirawan lagi. Bekas itu mah. Jelas. Maka waya juju ala yujadal ihraqu ma'annar. Kalau memang tadi kita punya keyakinan bahwasanya makhluk itu tidak memberikan efek kepada yang lainnya, maka boleh aja terjadi kalau api itu tidak membakar. Sah-sah aja maksudnya. Ya, sah-sah aja. Pisau tidak memotong, ya sah-sah aja ya karena dia makhluk. Apa sih yang dia bisa? Makanya para wali mau tantang orang pakai golok juga santai aja. Golok mah nggak bisa bunuh. Golok mah nggak bisa mematikan. Tapi kita mah kadang-kadang kalau ada yang berbawa golok kita udah ngedek-dek duluan ya karena iman kita masih lemah. Karena masih Orang kalau udah kuat keimanannya jangankan dia megang golok, dia megang nuklir bom atom, dia maju terus. Beda levelnya. Emang kalau kita dengar para sahabat tuh kalau perang bawa pedang maju ke medan tempur paling depan. Emang kita pikir tuh kalau kita yang maju kita nggak ngedek-dek begitu. Tapi jikanya kagak ngedek-dek, imannya beda levelnya. Waliullah pengen ujlah dari rumah jalan ke goa, ke Gunung Kelud nyari goa buat ujlah, pengen munajat sama Allah, nggak bawa bekal. Kali dia bawa beras sekarung kagak. Kok bisa? Kok dia bisa gitu kayak begitu kaki ngeloyor aja, imannya udah mantap. Coba kita yuk. Ya jangankan ke Gunung Kelud, ke Cisadane kagak bawa kopi, ayo coba. Kalau kagak merongos, kan merongos itu kan bukti berarti kalau kita itu masih nggak mampu akan semacam ini kan. Berarti kita ngambil pelajaran begitu dahsyat hebatnya iman para sahabat luar biasa. Iman para sahabat itu luar biasa, nggak ada tandingannya. Bayangin coba, itu dia bisa ngeloyor aja ke medan tempur tanpa membawa apa-apa, cuma seonggok pedang. Badannya dia tahu dia bakal dibacok, dicacang, tapi nggak ada tuh ketakutan sama sekali. Level imannya sama Allah tuh udah hebat. Dia tuh nggak mandang tuh di depan pada megang pedang, pada megang tombak, pada megang tembakan, pada megang bom segala. Enjoy aja. Itu iman udah kuat namanya. Lah kalau kita mah pakai mikir-mikir udah pakai syarat-syarat juga, udah pakai tameng kalau bisa membawa begitu. Jangan perang, punya bawa apa-apa, mati mau Allah. Ya jangan begitu juga kali. Jangan begitu juga. Sombong amat. Kan yang namanya iman boleh aja di rumah tebal kan sampai medan tempur mah kadang-kadang ngendon juga. Sampai sini mau petang-petang, ayo maju. Pas ngeliat musuh, pas Allah. Kadang-kadang kan iman bisa luntur di situ sedikit juga bisa turun, kan bahaya juga itu. Maka syaratnya penting buat model-model kita. Emang kalau kita ngomong syarat sama hakikat mah nggak nyambung. Emang nggak nyambung. Kalau kita mah dunianya dunia syariat, maka jangan ninggalin syariat. Dagu-daguan pengen ke goa, ujlah, kagak bawa apa-apa, bini ditinggal, anak ditinggal, kagak bawa bekal, camping aja ngambek. Kehabisan bekal. Mau ujlah ke goa sampai mati. Nyari nyakit aja itu mah. Udah kita mah ujlah jangan ke goa nih. Majlis Talim nih tempat nongkrong tuh ujlah namanya. Di malam biasa kita nonton bola, biasanya kita ngayap kemana-mana, nongkrong di mana-mana ngalor ngidul. Ini ujlah namanya. Zikir kan ngaji itu. Orang yang mikirin ilmu 1 jam berarti dia zikir sejam. Kalau 2 jam ya 2 jam dia zikir. Padahal ngaji ambil ngopi, ambil ngudut. Betul nggak? Enak nggak?
Makanya ibadah kata Imam Ghazali paling enak ini ngaji udah. Ibadah zaman sekarang paling enak udah ngaji, ibadah mah udah. Dan sekarang kita belum ngapa-ngapain aja baru mau bismillah dari rumah pengen langkah, dosa udah rontok. Nah kebayang coba tuh zikir kagak, istighfar kagak, dosa rontok. Makanya kiai mah jarang yang baca istighfar. Jarang orang ngaji baca istighfar. Ya cuma bagaimana istighfar dosa udah rontok duluan. Iya. Di jalan kemari itu semuanya minta ampunan makhluk semua yang dilewatin. Iya, genteng, tembok, segala aspal, segala kerikil yang kita lewatin semuanya. Istighfar sama bobot orang nyari. Emang kita mah dasar emang orang sableng aja kita mah. Disediain pahala segede-gedenya pahala kagak yang juga. Gitu kita. Maka alhamdulillah kita mau bisa selangkah dua langkah walaupun ada berat juga mah ya, bener nggak? Yang lagi nyeting, ngaji dulu kan gitu. Iya, gitu. Emang begitu cobaannya, emang begono cobaannya. Makanya saya salut sama santri, masih mudanya biasanya buat kendaraan muda darah panas ya. Ya nyari kenikmatan dunia, artinya pengalaman-pengalaman yang wah-wah tapi dihabiskan waktu di pesantren. Saya masalah sama santri yang anak-anak baru khususnya, wabil khusus anak baru. Anak lama kan namanya udah digembleng ini mah, udah cetak. Ini anak baru kuat begitu. Walaupun tanpa sadar mereka tuh menghabiskan umur masa panasnya itu di situ. Yang harusnya orang di luar itu aja pada wah poya-poya nikmat-nikmat di dunia. Dia mah musola, dapur, ngaji, musola, dapur, ngaji, paling bantar WC aja nongkrong. Kemana lagi aja nongkrong, nggak ada lagi. Nongkrong paling lama di WC doang aja mah. Makanya ya kita doain aja yang pada ngaji biar pada betah semua. Sebab ini mereka ini, waduh, ini mujahid semua ini hatinya. Orang-orang kuat semua ini hatinya. Yang anak pada monok juga ya biar pada kagak ngambem ya kita doain aja biar pada sabar. Biarin dah anak kagak ngeliat anak mah di sini tapi ngeliat anak di surga kan begitu bahasanya ya. Iya. Lah kalau nggak digituin kapan nyupotnya kita ngembem mulu ntarnya. Iya. Anak udah betul jangan nangis mulu lagi. Biasa. Nanti dipakai lu alasannya. Iya. Ya emang perlu pengorbanan apa juga. Iya. Emang kita masuk surga kayak kita balik telapak tangan enteng banget kayaknya. Ada masuk surga paling enteng, paling dienteng. Nyari ilmu. Nggak ada lagi. Ya. Nggak ada lagi. Ibadah yang paling ngentengin masuk surga ilmu doang. Kan ada hadisnya. Man salaka tariqan fi ilman sahal wa tariqan ilal jannah. Barang siapa yang istiqomah iltimas jalannya pageh kuat menuju ilmu, jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya yang paling mudah kendaraan biar masuk ke surga itu caranya ya ilmu doang. Ada hadisnya soalnya. Jalannya nggak terjal. Yang tadi terjal banget gara-gara ilmu rada di ini dikit jadinya. Yang tadinya lubang banyak sama ilmu lubangnya dikecil-kecilin. Jadi mudah jadinya kita lewat. Pantas orang ngaji mah ibadahnya enteng-enteng aja. Enak-enak aja tanpa disadari begitu. Ya karena dosanya rontok mulu. Dosa kan kalau rontok berarti kan bersih hati. Enteng aja buat urusan ibadah mah, apalagi buat urusan jihad mah tenang aja gue paling depan begitu. Siapa lagi yang paling maju kalau bukan pengajian? Maka wayajuju bosa aja ala yujadul ihraq, tidak adanya terbakar oleh api. Kalau ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur. Ini dalil naklinya Allah bersifat wahdaniyat. Dalilnya itu wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu dalil wahdaniyat Allah, baik sifat, dat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita paham semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.